Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Win pada pertemuan sekarang. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita saling mendoakan ya, semoga kita selalu sehat meskipun dalam pembelajaran daring. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas materi tentang artikel. Fokus yang kita bahas adalah tentang pertama pengertian, kemudian ciri-ciri dan jenis artikel, kemudian yang berikutnya ada evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel. Kemudian yang berikutnya lagi penyusunan opini dalam bentuk artikel, kemudian ada lagi analisis kebahasan artikel, dan terakhir adalah konstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Nah, fokus yang kita bahas adalah tentang gagasan atau fakta atau opini dalam sebuah artikel ya, yang tadi sudah Bu Win sampaikan. Ada A, B, C, kemudian D dan E. Nah, di situ bisa kalian lihat, di situ ada penggalan bacaan karya dari pengarang dan juga penyair yang sangat terkenal di Indonesia, Chairil Anwar, yang berjudul Plastik, Dirindu dan Dicaci. Yang mungkin di antara kalian ada yang sudah membaca potongan artikel tersebut. Nah, perhatikan di situ ada A, pengertian, ciri-ciri dan jenis artikel. Di bawahnya kalian perhatikan pengertian dan ciri-ciri artikel. Yang satunya lagi ada jenis-jenis artikel. Nah, pertama pengertian dan ciri-ciri artikel. Bisa kalian lihat dan juga bisa kalian baca sambil dicermati. Pengertian dari artikel adalah merupakan tulisan lepas yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversial, dengan tujuan untuk memberitahu atau menginformasikan dan berusaha juga untuk meyakinkan kepada khalayak pembaca. Yang perlu kalian tahu juga bahwa sebuah artikel itu secara umum dimuat di media massa atau koran, yang mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah membaca contoh artikel di dalam koran atau dalam media massa yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan ciri-ciri artikel. Di situ ada mulai dari A sampai dengan G. Pertama atau ciri yang pertama ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Jadi sesuai dengan pandangan penulis itu sendiri. Kemudian yang B mengandung gagasan aktual. Jadi berdasarkan fakta yang ada. C mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan, jadi masuknya dalam tulisan ilmiah juga. Kemudian berikutnya bukan merupakan hasil plagiasi. Intinya adalah artikel merupakan hasil yang memang benar-benar merupakan pemikiran dari seseorang dan tidak mencontoh pemikiran dari penulis yang lain. E mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Kemudian F, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik, jadi hubungannya dengan masyarakat ya. Kemudian yang terakhir menampilkan identitas atau nama penulis. Jadi nama penulis atau identitas penulisnya di situ bisa ditulis secara lengkap. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis artikel. Yang pertama dilihat berdasarkan isinya. Kemudian yang kedua berdasarkan sudut pandang dari seorang penulis. Yang berdasarkan isi, di situ ada artikel praktis, kemudian ada artikel ringan, artikel halaman opini, kemudian ada artikel analisis ahli, dan juga artikel religi atau hubungannya dengan bidang keagamaan. Kemudian yang kedua berdasarkan sudut pandang seorang penulis, hanya ada 4 ya.
Yang pertama ada artikel deskripsi, kemudian yang kedua ada artikel eksplanatif, kemudian artikel prediktif, dan terakhir adalah artikel preskriptif. Itu jenis-jenis artikel. Nah, yang B berikutnya, evaluasi informasi dalam artikel. Di situ bisa kalian lihat juga dan bisa kalian cermati. Yang pertama adalah menemukan informasi dalam artikel. Kemudian yang kedua adalah membedakan informasi berdasarkan fakta dan opini. Yang untuk fakta dan opini seringkali kita bahas. Fakta merupakan suatu kejadian yang memang benar sudah ada dan terjadi. Tapi kalau opini itu baru merupakan pemikiran atau pendapat seseorang. Akhirnya terjadi dan tidak, kita juga belum tahu. Nah, selanjutnya menemukan informasi dalam artikel. Informasi dalam artikel di situ ada dibagi menjadi dua. Ada opini dan fakta. Seperti tadi yang sudah Bu Win jelaskan, opini itu apa dan fakta itu apa. Intinya kalau opini itu baru merupakan pendapat atau pemikiran seseorang, tapi kalau fakta ya mungkin diawali dari pendapat atau pemikiran seseorang, tapi kalau fakta itu benar sudah ada dan sudah terjadi. Berikutnya lagi adalah membedakan informasi dari opini dan juga fakta. Di situ di bawahnya ada opini dan juga fakta. Nah, tampak jelas di situ bisa kalian lihat dan cermati. Kalau opini merupakan pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas karena memang belum terjadi, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, peristiwa yang belum terjadi. Tapi kalau fakta merupakan kebalikan dari opini atau pendapat, benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya, bukti terpublikasi secara luas. Kemudian berikutnya bersifat objektif, keterangan waktu dan tempat jelas. Jadi itu jelas dan nyata, bisa kita membedakan antara opini dan fakta adalah merupakan satu kebalikan. Nah, berikutnya lagi bagian C, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Ada mengungkapkan opini dan pendekatan penyusunan artikel. Ada aspek penting dalam penyusunan opini. Di situ ada argumentasi, bahasa yang digunakan. Jadi sebenarnya penggunaan bahasa juga perlu kita teliti dan kita cermati ya. Jangan sampai nanti kita salah dalam menggunakan bahasa, karena tulisan ilmiah dan tulisan fiksi itu jelas penggunaannya nanti akan berbeda. Di situ ada argumentasi dan bahasa yang digunakan. Jadi kalau argumentasi itu masuknya di tulisan ilmiah, maka bahasa Indonesia yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia yang baku atau bahasa Indonesia yang resmi. Ada 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa dalam buku menulis di media massa yang di situ dinyatakan oleh Pariyati Sudirman. Nah, perhatikan di situ. 1. Menggunakan pendekatan deduktif. Kedua, menggunakan pendekatan induktif. Ketiga, menggunakan pendekatan kronologis. Kemudian yang keempat, menggunakan pendekatan logis. 5. Menggunakan pendekatan spasial. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah menggunakan pendekatan topikal. Nah, bagian D sekarang. Kalian perhatikan, kalian cermati di situ. Analisis unsur kebahasaan artikel. Di situ ada adverb atau adverbia. Ada kosakata dan ada konjungsi. Nah,
Ada penjelasan yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Ada yang nomor 1 di situ ada keterangan kualitatif, ada keterangan kuantitatif, ada keterangan limitatif, ada frekuensi, kewaktuan, kecaraan, kontrastif, dan keniscayaan. Nah, sekarang konjungsi. Secara umum dan sering kita bahas, yang namanya konjungsi adalah kata sambung. Kata sambung itu bisa digunakan untuk menghubungkan antara satu frase dengan frase yang lain maupun satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contoh yang ada di situ ada konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Contoh ada selain itu, misalnya padahal, justru. Kemudian di bawahnya ada konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Misalnya ada sejak, kemudian sebelumnya. Konjungsi yang terakhir adalah yang digunakan untuk menyatakan harapan. Contoh supaya, kemudian agar. Nah, berikutnya lagi ada kosakata. Kosakata itu adalah merupakan perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atau opini yang disampaikan. Di situ ada istilah umum, ada aktual, ada fenomenal, dan terakhir adalah keterangan oposisi. Penjelasannya di situ sudah ada semua ya. Yang istilah umum adalah untuk mempermudah pemahaman pembaca. Yang kedua, aktual, mengandung peristiwa mutakhir atau up to date. Yang ketiga, yang fenomenal adalah kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Jadi memang saat itu sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Terakhir adalah keterangan oposisi, frase yang menerangkan suatu objek maupun subjek. Nah, bagian E sekarang. Penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Kalian tidak boleh lupa perbedaan antara fakta dan opini ya. Di situ ada pertama menyusun artikel sesuai dengan fakta, dan yang kedua adalah menyajikan artikel. Karena memang sebenarnya untuk artikel itu adalah banyak mengandung kalimat-kalimat yang berupa fakta. Nah, strukturnya bisa kalian lihat dan cermati, diawali dengan adanya judul, kemudian ada pembuka, kemudian ketiga bagian isi, dan terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Meskipun judul di situ letaknya pada bagian awal atau pada bagian atas ya, tapi penentuan judul itu boleh kalian tetapkan setelah artikel atau tulisan jadi. Karena memang intinya judul itu adalah hanya merupakan nama sebuah tulisan. Jadi kalian jangan terpaku bahwa judul harus ditetapkan pada urutan yang pertama. Nah, ada langkah menyusun artikel juga. Menentukan tema, itu yang pertama. Apapun bentuk tulisan yang dibuat oleh seseorang, itu langkah pertama adalah menentukan tema terlebih dahulu. Itu harus, karena tanpa adanya tema, seorang penulis tidak bisa mengembangkan sebuah tulisan. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Ketiga, menentukan fakta yang berkaitan dengan tema. Menentukan opini-opini berdasarkan fakta. Kelima, menyusun opini dan fakta menjadi artikel yang padu. Jadi padu antara paragraf 1 dengan paragraf yang lainnya. Terakhir, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Jadi kesimpulan itu dibuat
Setelah kita menguraikan banyak sekali tulisan dari berlembar-lembar dan banyak paragraf, akhirnya sedikit kita simpulkan berdasarkan apa yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya. Nah, di sini ada penyajian artikel, ada 4 ya. Pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Biasanya ditandai dengan tanda petik 2 di antara kalimat yang kita buat. Karena memang seorang penulis yang sudah terkenal pun dan banyak menghasilkan buku, itu masih tetap memerlukan gagasan dan pemikiran orang lain. Jadi kutipan kalimat itu ditandai dengan tanda petik 2 di antara kalimat yang kita kutip atau kita ambil. 2. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti. Misalnya di situ ada kata mungkin, rasanya, atau yang lainnya ya. Keempat atau terakhir, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Misalnya ada contoh kata sebaiknya, saran, dan pendapat. Nah, itulah materi yang kita bahas pada pertemuan sekarang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk materi yang sudah Bu Win sampaikan dan kita bahas bersama, selalu kalian ingat, dan suatu ketika kalau kalian ingin membuat artikel itu sudah jelas dan paham, akhirnya bisa lancar untuk membuatnya. Dan ingat bahwa artikel itu di situ lebih banyak berisi kalimat fakta. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.